Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma sholli wa sallim ala Sri Muhammadin wa ala ali Muhammad. Pada hari ini kita akan membaca sekaligus mengulas terkait masalah hadis Nabi SAW yang telah saya susun. Oke, kita akan mulai dari hadis pertama tentang rahmat. Dan ini juga sering orang katakan sebagai hadis bahwasanya tidak ada jaminan kita itu akan masuk surga. Maka kita harus betul-betul beramal. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis dari Bukhari. Hadatsana Adam, hadatsana Ibnu Abi Dhi'bin an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yunji ahadukum ahada minkum amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayyatagammadani Allahu birahmati saddidu wa qaribu wa gudu wa ruhu wa syai'un minadul jati wal qasda tablughu. Yang artinya, kita akan lihat artinya apa. Saya artinya itu langsung kepada telah menceritakan kepada kami Abu Adam Zibin Sa'id al-Maqburi dari Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah bersabda, salah seorang di antara kalian tidak akan diselamatkan karena oleh amalnya. Maka para sahabat bertanya, tidak jauh engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga saya. Hanya Allah saja melimpahkan rahmatnya kepadaku. Maka beramallah kalian sesuai sunahku. Berlakulah dengan imbang, berangkatlah di pagi hari, berangkatlah di sore hari, dan lakukan sedikit demi sedikit untuk sholat di malam hari. Niat dan niat maka kalian akan sampai. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah menggambarkan bahwa tidak semua amal kita itu mampu mempengaruhi kita punya jaminan masuk surga. Tidak. Itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu ingin menggambarkan bahwa kita tidak serta-merta menjadi sombong karena kita punya amal. Bahkan Rasulullah menjamin dirinya sendiri. Dia tidak bukan karena amalnya. Bahkan bahkan sahabat bertanya, apakah engkau guru Rasulullah? Tidak. Karena Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Jadi karena rahmatnya Allah, kasih Allah kepada kita sehingga kita bisa masuk surga. Jadi kita memperoleh cinta kepada Allah. Jadi kita dengan amal tersebut bukan menjadi jaminan kita itu mendapatkan rahmat. Tetapi karena kita punya niat ikhlas, karena kita punya niat itu baik kepada Allah sehingga Allah cinta kepada kita. Jadi kita beramal itu tujuannya bukan untuk kita punya sendiri-sendiri, tetapi sebenarnya hanya kita itu mendapatkan cinta kepada Allah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka apapun kita minta pasti terpenuhi. Seperti itu. Jadi gambarannya bahwasanya cinta kita kepada Allah mampu membuat kita punya perbuatan jadi baik. Kalau kita cinta kepada Allah, Allah cinta kepada kita, maka saya dijamin bahwa kita punya perbuatan yang baik, terhindar dari maksiat, seperti itu. Karena apa? Karena Allah sudah cinta kepada kita. Jadi pasti kita akan diarahkan kepada hal yang baik, seperti itu. Jadi tujuan beramal bukan dapatkan pahala surga, tetapi dapatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ini surga ya. Oke, kita sambung. Kita lihat berikutnya. Hadis masih tentang surga dengan tema yang sama tapi kita beda hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Penetapan penghuni surga. Hadatsana Yaqub, hadatsana Abi an Saleh, hadatsana Nafi' anna Abdullah bin Umar qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qala yadkhulul ahlul jannah al jannah. Qala abi wa haddatsanahu Sa'dun qala yudkhilullahu ahlul jannah al jannah wa ahlun nar an nar. Thumma yaqumu muadzinu bainahum wa yaqulu ya ahlul jannah la mauta wa ya ahlul nar la mauta. Kullu khalin fiha kullu fima huwa fihi. Kullu khalun fima huwa fihi. Oke. Apa artinya? Dari Yakub, dari Abi, dari Saleh, dari Nafi, sesungguhnya Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, wahai penduduk surga, masuklah ke dalam surga. Bapakku berkata, telah menciptakan kepada kami Sa'adin bin, beliau berkata, ketika Allah memasukkan penghuni surga ke dalam surga dan penghuni neraka ke dalam neraka, maka berdirilah seorang disuruh atau juru muazin yang berkata, wahai penduduk surga, tidak ada lagi kematian, dan wahai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian. Setiap orang kekal dalamnya. Hadis ini jangan kita pahami secara letterlek bahwasanya orang sudah masuk neraka akan masuk neraka selamanya, bukan. Tetapi kita akan pahami bahwasanya tidak ada lagi kematian. Itu yang ingin ditekankan dalam hadis ini. Bahwa Rasulullah dari ini menggambarkan bahwasanya tidak ada kematian, semua akan dihitung, semua akan tidak akan, ibaratnya tidak akan lagi ada roh. Semuanya sudah menjadi nyata di surga nanti. Jadi bagi siapa yang masuk neraka, maka dia akan kekal dalamnya. Bukan kekal di neraka, tetapi mungkin akan disucikan dulu baru masuk surga. Tetapi dia akan tidak lagi kematian. Tidak ada lagi istilahnya yaumul hisab. Itu yang ditekankan dalam hadis ini. Seperti itu. Jadi hadis ini menggambarkan bahwasanya tidak ada lagi kematian bagi para penghuni surga neraka. Mereka akan dihitung amalnya sesuai dengan perbuatannya di dunia, seperti itu. Ini untuk neraka surga, seperti itu. Jadi ingat, neraka surga itu bukan berarti neraka itu nar, api, surga itu hal-hal yang istimewa. Tidak, neraka juga ada yang dingin. Seperti itu. Surga juga ada tingkatannya. Tergantung amal-amal kalian seperti apa. Oke, kita akan lihat. Ini jawabannya terkait masalah orang terakhir masuk surga. Ini jawaban terkait masalah apakah kita kekal di neraka. Jawabannya di sini. Hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Amr bin Yahya an al-Mazini an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Abi sallallahu alaihi wasallam qala la yarhulu ahlul jannah al-jannah wa ahlun nar. Tsumma yaqulu Allah ta'ala akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardal min iman wa yakhrujuna minha qad aswadu fayulqawna fi naharil haya aw al hayati syakka malikun fayambutuna kama tanbutul hibbat fi janibis sa'il alam ara ta'annahu takhruju sofra wa multawiyah qala wahib hadatsana Amr al-hayatu wa qala hardal min khair. Oke, kita akan lihat apa artinya. Dari Ismail, dari Malik, dari Amr bin Yahya al-Mazani, dari bapaknya Abu Sa'id al-Khudri, dari Nabi SAW, alul surga telah masuk surga, alun nar telah masuk neraka. Allah berfirman. Jadi ketika ada Allah berfirman, maka ini menunjukkan hadis qudsi. Kalau Ta'ala, hadis qudsi ingat ya? Ketika ada lafaz-lafaz hadis qudsi, kalau Ta'ala itu menunjukkan hadis qudsi. Keluarkan dari neraka siapa yang dalam hatinya masih ada iman sebiji sawi, maka mereka keluar dari neraka dalam keadaan kondisi hitam gosong. Kemudian dimasukkan ke dalam sungai hidup dan kehidupan. Mereka kemudian dimasukkan dalam surga hidup dan juga kehidupan.
Malik ragu lalu berkata, tumbuh bersemi seperti tumbuhnya benih di tepi aliran sungai. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana dia keluar dengan warna kekuning-kuningan? Berkata Wuhaib telah bercerita kepada Ammar, inilah kehidupan sedikit demi kebaikan. Jadi ini telah menjawab hadis yang pertama, yang kedua tadi, yang menunjukkan bahwasanya apakah kita kekal di neraka? Tidak. Kita akan tidak kekal di neraka. Kita hanya dicuci sebentar, mungkin berapa tahun, kemudian kita akan kita akan dikeluarkan karena masih ada iman dalam diri kita. Jadi hal yang utama dalam iman ialah hakul yakin dalam diri kita bahwa kita itu percaya kepada Allah. Maka dalam iman tidak ada toleransi, meskipun digolok di depan kita, meskipun kita itu di pinggir pisau kita, maka kalau kita disuruh melupakan Tuhan, melupakan Allah, maka itu tidak boleh. Itu namanya sudah syirik. Seperti itu. Otomatis ini menunjukkan bahwasanya iman, rukun iman pertama, iman kepada Allah, hal yang utama. Sehingga kalau kita percaya kepada Allah, maka semua akan terlaksana. Mulai dari sunnah, kewajiban-kewajiban, perintah-perintahnya, larangannya akan terlaksana. Karena apa? Karena iman. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bukan bertambah. Bagaimana bertambah? Litta'at, karena ketaatan. Wa yanqus lil ma'asi, kemaksiatan. Oleh karena itu saya katakan bahwasanya iman itu tidak ada toleransi. Kalau kita bisa minum khamar silakan, tapi kalau iman, kalau kita sudah beriman dan kita pindah-pindah iman kita, maka kita tidak akan diampuni, syirik kepada Allah. Kalau zina, khamar, lainnya, kalau kita sudah bertobat, tobat nasuha, maka insya Allah maafkan. Tapi kalau masalah kepercayaan kepada Allah, ya kita bolak-balik, kita percaya besok, percaya tidak besok, percaya lagi sekarang, besok percaya tidak percaya lagi, maka Allah tidak menyukai. Allah akan melaknat kita, dan itu kategori syirik. Dan di mana syirik itu, inna syirka la zulmun azim. Sungguh syirik itu kezaliman paling besar. Seperti itu. Oke, inilah nanti kita akan bertemu lagi dalam episode berikutnya terkait masalah hadis-hadis Nabi SAW. Jadi 3 di sini merupakan tentang surga yang kita ketahui. Sebenarnya masih banyak lagi hadis yang lain. Hanya saja saya merangkumnya dalam tiga kitab, 3 hadis yang diambil dari kitab Sahih Bukhari, Muslim, An-Nasa'i. Seperti itu. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.